Ada satu hal yang jarang disadari manusia. Orang yang paling berlimpah justru jarang terlihat sibuk mengejar. Mereka tidak tampak tergesa, tidak terlihat panik, tidak memamerkan usaha kerasnya. Dan itu sering membuat kita salah paham. Kita mengira mereka beruntung, padahal bukan. Kita mengira mereka santai karena hidupnya mudah, padahal tidak. Yang berbeda hanyalah satu hal. Mereka sudah sampai ke sebuah keadaan batin, di mana hidup tidak lagi dijalani dengan rasa takut kekurangan, sementara kebanyakan manusia hari ini hidup dengan satu suara yang terus berisik di kepala, aku harus lebih, aku belum cukup, aku harus mengejar, aku tidak boleh tertinggal. Suara itu pelan tapi konstan, seperti mesin yang tak pernah dimatikan, dan tanpa sadar seluruh hidup dijalani dari suara itu. Bekerja dari rasa takut, berusaha dari rasa kurang, berdoa dari kecemasan, lalu heran, mengapa lelah tapi tetap terasa kosong? Mengapa sudah berusaha keras tapi hidup terasa seperti bocor? Padahal bukan usahanya yang salah. Yang salah adalah dari mana usaha itu berangkat. Karena usaha yang lahir dari ketakutan tidak pernah membawa rasa cukup. Ia banyak yang melahirkan lapar baru. Mengejar adalah bahasa orang yang takut kehilangan. Perhatikan baik-baik. Mengejar selalu lahir dari satu asumsi tersembunyi. Aku belum punya dan mungkin tidak akan dapat. Itulah akar sebenarnya. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu kurang berjuang, tapi karena jauh di dalam ada keyakinan halus bahwa hidup ini pelit, bahwa rezeki harus direbut, bahwa kesempatan harus didahului orang lain, bahwa kalau kamu berhenti sebentar saja kamu akan tertinggal. Keyakinan ini tidak selalu disadari. Ia bersembunyi rapi. Ia menyamar sebagai ambisi, sebagai visi hidup, sebagai semangat. Padahal ia hanyalah ketakutan yang diberi nama indah. Dan dari sanalah pengejaran dimulai, bukan bergerak karena panggilan, tapi bergerak karena cemas. Bukan bekerja karena cinta, tapi bekerja karena takut tidak cukup. Tubuhmu bergerak, tapi jiwamu tegang. Dan hidup yang dijalani dengan ketegangan tidak pernah bisa menampung keberlimpahan, karena keberlimpahan membutuhkan ruang, sementara ketakutan memenuhi ruang itu dengan kontrol. Orang yang telah sampai tidak berhenti bergerak, tapi berhenti memaksa. Ini penting. Orang yang telah sampai bukan orang yang pasrah tanpa gerak, bukan orang yang duduk diam menunggu keajaiban. Mereka tetap bergerak, tetap bekerja, tetap berkarya. Tapi ada satu perbedaan besar. Mereka tidak memaksa hidup untuk sesuai dengan ketakutannya. Mereka bergerak dari rasa cukup, bukan dari rasa kurang. Seperti air yang mengalir, air tidak pernah mengejar sungai. Ia hanya mengikuti kemiringan bumi. Tapi lihatlah, justru karena ia tidak memaksa, ia sampai ke laut. Pohon tidak mengejar buah, hanya menumbuhkan akar dengan tenang. Dan buah datang sebagai akibat. Nafasmu tidak mengejar oksigen, ia hanya membuka diri. Dan hidup masuk dengan sendirinya. Begitulah cara kerja keberlimpahan. Ia tidak datang ke jiwa yang mengejar, ia datang ke jiwa yang selaras. Menggenggam terlalu erat membuat hidup bocor. Semakin keras kamu menggenggam hidup, semakin banyak yang bocor dari sela-sela jarimu. Karena hidup bukan benda mati. Ia makhluk yang merespons. Ia mendekat pada yang percaya, yang menjauh dari yang mencurigai. Saat kamu terlalu mengontrol hasil, kamu sedang berkata pada hidup, "Aku tidak percaya padamu." Dan hidup mendengar itu, maka ia menjadi sempit, menjadi berat, menjadi sulit. Bukan karena Tuhan menahan, tapi karena jiwamu tertutup. Keberlimpahan tidak bisa masuk ke wadah yang penuh ketakutan. Rezeki mengenali jiwa yang tenang. Ini rahasia yang jarang diucapkan. Rezeki mengenali orang yang tenang, bukan yang ribut, bukan yang panik, bukan yang terobsesi. Tenang bukan berarti lambat, tenang berarti selaras. Orang yang telah sampai tidak bertanya setiap hari, "Kenapa aku belum dapat?" Mereka bertanya, "Apa yang sedang diminta hidup dariku hari ini?" Dan dari pertanyaan itu, langkah mereka menjadi ringan, karena mereka tidak sedang mengejar masa depan. Mereka sedang hadir sepenuhnya sekarang. Saat kamu berhenti mengejar sesuatu di dalam dirimu pulang, ada satu momen halus yang hanya dialami orang tertentu. Momen ketika mereka berhenti mengejar dan tiba-tiba dada terasa longgar, seolah ada beban lama yang jatuh tanpa perlu dilepaskan. Di momen itu, mereka sadar, aku tidak kekurangan hidup, aku hanya terlalu jauh darinya. Dan saat itu pula, hidup mulai mendekat, bukan karena mereka meminta, tapi karena mereka hadir. Jika hari ini kamu lelah, mungkin bukan karena kurang berusaha, mungkin karena terlalu lama mengejar sesuatu yang seharusnya kamu izinkan datang.
cobalah diam sebentar. Bukan untuk menyerah, tapi untuk kembali. Karena orang yang telah sampai tidak berteriak memanggil rezeki. Mereka hanya membuka pintu dan hidup masuk dengan sendirinya. Baik, aku lanjutkan langsung ke penutup. Tanpa memanjangkan lagi penjelasan, langsung ke penutupan khas konten. Nafas baru, sunyi menghunjam. Tidak memaksa tapi membekas. Pada akhirnya, orang yang berlimpah tanpa mengejar bukanlah orang yang tahu banyak rahasia hidup. Mereka hanya berhenti melawan hidup. Mereka tidak lagi memaksa hari esok untuk cepat datang. Tidak lagi menekan diri agar terlihat berhasil. Tidak lagi mengukur nilai diri dari seberapa banyak yang dimiliki. Mereka hadir, utuh, di saat ini. Dan dari kehadiran itulah, hidup merasa aman untuk memberi. Karena hidup tidak pernah memberi kepada jiwa yang mencurigainya. Ia memberi kepada yang percaya, yang tenang, yang tidak lapar secara batin. Jika selama ini kamu merasa sudah berusaha, namun hidup tetap terasa sempit, mungkin bukan rezekimu yang tertahan, mungkin hatimu yang belum berhenti mengejar. Tarik nafas perlahan, lepaskan dorongan untuk membuktikan apapun, lepaskan kebutuhan untuk terlihat sampai, lepaskan ketakutan akan tertinggal, karena saat kamu berhenti mengejar, sesuatu yang lebih dalam sedang bergerak mendekat, bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dan di sanalah keberlimpahan tidak lagi dicari, ia ada diingat. Jika narasi ini membuatmu terdiam sejenak, bukan karena kata-katanya, tapi karena ada bagian dari dirimu yang sedang pulang. Ini adalah nafas baru, tempat kita tidak mengejar cahaya, tapi membersihkan diri agar cahaya mau masuk. Jika kamu merasa terhubung, biarkan dirimu tetap tinggal di sini. Subscribe agar kita bertemu lagi dalam sunyi. Like jika satu kalimat saja terasa jujur di hatimu. Dan tulis di komentar bagian mana dari dirimu yang hari ini ingin berhenti mengejar. Kita tidak sedang menuju kemana-mana. Kita sedang sampai.